partai-partai ini yang sah secara hukum dan yang sedang melakukan proses untuk ikut sebagai peserta pemilu dan yang sekarang sudah ikut serta sebagai peserta pemilu adalah partai-partai yang telah diterima oleh rakyat. Bahkan kami telah berkumpul juga dengan partai-partai non-parlemen. Ada 10 partai non-parlemen bergabung membentuk koalisi yang bukan disebut koalisi, tapi kerjasama politik. Karena kami tidak membedakan dan tidak ada pemimpin di koalisi partai itu, partai-partai non-parlemen, tapi kami bekerja sama politik untuk menghilangkan dan untuk menempatkan suara rakyat yang hilang. Sebelum pemilu 2024 sebelumnya itu suara yang hilang 6 juta lebih. Pada tahun 2024 kemarin hilang suara rakyat 17 juta lebih. Ini tentu rakyat akan kecewa. Kenapa suara kami hilang? Kenapa kami tidak memilih dan tidak? Padahal kami datang ke TPS. Itu sebabnya kepada KPU, kemudian kepada Bawaslu, tentu merupakan suatu peringatan untuk yang akan datang. Itu sebabnya kami akan mengupayakan kembalikanlah suara rakyat itu di tahun 2029 yang akan datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, Partai Hati Nurani Rakyat adalah menggunakan hati nurani. Partai Hati Nurani sebuah partai yang berpihak kepada daerah. Itu sebabnya tagline kita sampai saat ini adalah berpihak kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Apakah daerah sudah makmur? Apakah daerah sudah makmur? Bapak Ibu, saya akan bertanya, yang menjawab itu rakyat. Tapi bukan kita mencari kesalahan. Kita memperjuangkan bagaimana supaya rakyat daerah itu betul-betul makmur. Daerah itu mempunyai kewenangan masing-masing di daerahnya. Sehingga dia mampu membangun daerahnya dengan anggaran yang itu sebabnya ekonomi menjadi penting. Bagaimana pentingnya ekonomi? Tentu masalah-masalah pembagian. Masalah-masalah kontribusi, masalah-masalah pendapatan. Masalah-masalah lapangan kerja, masalah-masalah pengangguran. Dan ini merupakan tagline, ini target daripada perjuangan kita bersama. Bukan hanya Partai Hanura, partai-partai lain pun semuanya menginginkan seperti ini. Partai-partai lain pun mengupayakan agar daerahnya makmur. Agar daerah, karena berpihak kepada daerah bukan berarti daerahisme. Daerahisme tidak benar. Karena kita anak bangsa yang lahir di mana-mana, tinggal di mana-mana, hidup bersama-sama dan ingin memakmurkan bangsa sendiri, menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Tidak ada salahnya saudara-saudara memperjuangkan kepentingan daerah. Semua orang daerah menginginkan daerahnya maju. Semua orang daerah menginginkan putra-putrinya menjadi pemimpin. Seorang putra daerah ingin membangun daerahnya, kampungnya, kecamatannya, kabupatennya.
Itu sebabnya DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, semuanya akan memperjuangkan harus kepada kepentingan daerah. Itu sebabnya dia menjadi wakil di tingkat daerah, di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah melaksanakan? Itu sebabnya kebanggaan saya adalah orang-orang daerah menjadi pemimpin di daerahnya. Orang-orang daerah yang menyatakan dirinya orang daerah, bukan hanya orang itu asli daerah, tapi orang yang berpihak kepada daerah itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.